Oke, fokus resmi sudah kelihatan. Sudah kok. Oke, thank you. Hari ini Cici ada buat soal matematika ya. Kita latihan soal ini. Ada 15 soal. Koko rasa gampang. Kalian pasti bisa ya. Karena sudah pernah kita pelajari. Sebentar ya. Kita bagi dua aja. Ya. Oke, ini ada 6 soal. Coba kalian buat sendiri. Ini jujur ini gampang. Jadi yang sudah pernah kita pelajari ya. Jadi ini ada nomor 4 mungkin agak ribet, tapi sudah sering-sering dikasih. Cici juga, Cici sering kasih soal yang gitu ya. Tipe soal nomor 4 tuh Cici sering kasih, jadi sudah sering kita bahas juga. Coba dibuat dulu sendiri ya. Nomor 4 tuh biasa ada eliminasinya. Nomor 5 gampang, tinggal masukin. Nomor 6, nah ingat syarat fungsi lagi. Nah, apa syarat fungsi ada dua. Ada yang ingat syarat fungsi pertama apa? Semuanya harus terpasang. Ya, semuanya harus terpasang gitu. Yang kedua, Satu angka nggak boleh terpasang dua. ya betul, nggak boleh selingkuh ya. Jadi domain harus satu. Domain harus satu. Nggak boleh kosong, ya sama sekali nggak boleh yang kosong, dan tidak boleh bercabang ya. Gitu. Nggak boleh bercabang. Jadi, tulislah ya, tidak boleh bercabang ya. Nah, semuanya harus terpasang, jadi semua domain harus ada nilainya, tapi kodomainnya itu tidak harus semuanya. Gitu. Depannya harus semuanya, tapi belakangnya tidak usah. Yang penting depannya aja. Ya, coba dibuat dulu. Aku tunggu sampai 1:20, 13 menit. Ya, silakan. Ini yang paling ribet pun nomor 4 aja. Sisanya cuma lihat-lihat aja bisa. William belum absen. Koko absen kan ya. Soalnya dia join.
Oke, yuk kita cek. Apa lah ya? 20 takutnya kelamaan. Nomor 1, coba Koko nanya sama Marvella. Nomor 1, jawabannya apa? A, B, C, atau D? Bilang. Oke, kalau enggak, William. Duh, kok hilang semua? Angelica coba nomor 1. A. Nah, oke, 1 A. Nomor 2, Ceveo. Beko. D. Oke. Ke nomor 3, Harrison. Berapa? Coba diketik, aku nggak dengar. Atau yang lain dengar nggak? Boleh tolong? Ya, ketik lah. Suara Kelly juga aku nggak dengar. Dia agak ngehang di Zoom kadang ya. Coba diketik aja. Jawabannya trapesium. Oke. A ya. Nomor 4, coba Malvin. D. D. Nomor 5, coba Celine. Empat di C. berapa? C. Ayo, salah itu enggak? C atau A? Ya. 4 dikurang 50 minus harusnya A ya. Nanti kita coba hitung. 4 dikurang 50 tuh minus 46. Nomor 6, Kelly lah coba. Hilang. Berapa? B. B. 1, 2, 3. Ya, betul. Kayaknya betul ya. Coba nanti kita lihat. Nomor 1 dulu kita bahas. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Kalau kita lihat, 2 ke 3 itu kita ngapain sih biasanya? Tambah 1 kan ya. 3 ke 5 kita tambahkan 2. 5 ke 8 kita tambahkan 3. Nah, kalau kelihatan polanya, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Nanti ke sini tambah 4 kan jadi 12. Ya kan? Nanti ke sini tambah 5, jadi berapa? 17. Nanti ke sini tambah 6, jadi 23. Kok ada jawabannya nggak? Nggak ada ya. Mungkin salah. Di sini harusnya 23. 23. Oh, Fibonacci bisa. Bisa. Ya boleh, boleh. Kalau mau pakai Fibonacci juga boleh. Oh ya betul. Kalau nggak ada jawaban ya berarti jangan pilih B ya. Ya betul. Boleh pakai Fibonacci juga. 2, 3, 5, 8 ya. Oke. Berarti ya 2 awal ini nggak ada polanya. Polanya mulai dari yang ketiga ya. Jadi 5 itu 2 tambah 3. Nanti 8 itu 3 tambah 5. Boleh. Boleh juga. Ke sini berarti 5 tambah 8, 13. Ke sini berarti tambah 21. Ini ditambah jadi 34. Boleh, betul, betul. Jawabannya yang A ya. Ya. Nomor 2. Titik-titik yang ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang mana? Coba nih Koko nanya sama kalian. Ini A, ini daerah B, ini daerah C, daerah D. Koko nanya sama Ceveo. Daerah B yang ini, itu kuadran keberapa? Kedua. Ya, betul. Ini kuadran kedua. Kalau Angelica, kuadran keempat yang mana? D. D, betul ya. Ya, kuadran ke-1 yang mana, Selin? Hilang. Marvella, kuadran ke-1 yang mana? A atau C? Yang A, betul. Berarti kuadran ketiga yang mana kok? Yang C, gitu ya. Ya, ini kuadran ketiga. Nah, yang ditanyakan titik-titik pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang ini kan. Nah, itu nilai dari X-nya negatif atau positif? Negatif. Betul. Kalau Y-nya negatif atau positif? Negatif. Negatif juga. Karena apa kok?
Kalau X kan yang ini kan sebuah X kan. Kalau X kanan positif, ini positif X-nya. Kalau di kiri, dia negatif. Kalau Y kan di atas, positif. Kalau di bawah kan negatif. Kuadrat ketiga yang mana? Yang di sini-sini kan. Berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Cari aja X negatif, Y negatif yang mana? Yang D. Betul. Negatif-negatif. Seperti itu. Ya, itu nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Sebuah bangun dengan koordinat nanti digambar lah ya. Tapi kalau dilihat dari sisi-sisinya, ya kalau trapesium gambar lah ya. Kalau ada persegi lebih mudah diidentifikasi. 1, 3. Ini semuanya positif, berarti kanan atas semuanya ya. 1, 3. X-nya 1, Y-nya 3. 1. Nanti ada X-nya 5. 3. Ini titik A. Titik B 1,1 di sini. Titik C 5,1, 2, 3, 4, 5, 1 di sini. Ya. Terus 3,3 di sini 3 di sini 3. Ya. Nah, kalau kita hubungkan bagian luar-luarnya itu bentuknya betul ya trapesium gitu. Ingat yang dihubungkan hanya bagian luarnya, bukan dari A ke C sub. Nah, itu kan juga bisa dihubungkan ke A ke C ya, tapi yang dihubungkan itu bagian luar-luarnya ya. Supaya terbentuk suatu bangun. Kalau misalkan kita hubungkan A dengan C, terbentuk bangun nggak? Nggak lagi gitu ya. Ya betul, trapesium. Lanjut ke nomor 4. Suatu fungsi, nah ada fx, kita tuliskan. Fx itu mx tambah n, f minus 2-nya minus 9, coba kita ganti. Kalau x-nya kita ganti jadi minus 2, maka di sini jadi m dikali minus 2 kan? X-nya jadi minus 2. Minus 2 dikali m jadi minus 2m. N berubah nggak? Enggak. Karena kan bukan X kan. Yang X hanya yang berubah. Selain X ya jangan berubah. Berapa nilai dari F minus 2? Minus 9. Coba kita masukin. Jadi minus 9 itu minus 2M ditambah N. Ini persamaan pertama. Ya, satu lagi. F3 11 katanya. F3 sama dengan 11. Jadi kalau kita ganti F3, maka X ini kita ganti jadi 3 kan. Jadi M dikali 3. M dikali 3 jadi 3M. Gitu. Nah, F3 nilainya berapa? 11. Jadi 11 itu sama dengan 3M ditambah N. Ini persamaan kedua. Nah, dari dua ini kita bisa tuliskan jadi suatu sistem persamaan yang punya dua variabel, yaitu variabelnya ya M dengan N. Ya. Jadi 11 sama dengan 3M ditambah N. Nah, kalau kita mau cari solusinya atau berapa sih himpunan penyelesaiannya atau M dan N-nya, kita ya biasa mau substitusi boleh, eliminasi boleh, terserah. Kalau biasa soal gini lebih gampang kita eliminasi. Kita kurangkan aja nanti N-nya habis. Jadi minus 9, minus 11 sama dengan minus 2M, minus 3M. Jadi minus 20 sama dengan minus 5M, minus coret. 20 dibagi 5 jadi 4. Nah, itu udah M-nya. Kok kalau mau cari N gimana? Masukin ke soal gitu. Kita udah biasa yang kayak gini ya. Ini namanya cara campuran. Masukin aja ke soal. Kok pakai yang di atas. Di bawah. Jadi 11 sama dengan 3 dikali 4 ditambah N. 11 sama dengan 12 ditambah N. N itu adalah 11 dikurang 12. Itu minus 1. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan nilai dari M dan N. Ya udah M-nya 4, N-nya minus 1. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya yang betul, yang D ya. 4 dan minus 1. Sampai itu simpel ya, cuman gini-gini aja. Dari kemarin ulang-ulang aja gitu. Harusnya kalian juga udah bisa ya. Sampai sini Harrison paham? Paham. Cevio paham? Paham. Marvella paham? William paham? Paham kok ya. Lalu lanjut nomor 6. Nomor 5. Suatu fungsi dengan rumus fx itu 4 min 2x kuadrat, f min 5 adalah berapa? Jika fx sekian, f minus 5-nya berapa? Gitu. Ya udah, kita tulis ulang fx ya. Jadi fx itu kan 4 dikurang 2x kuadrat. Nah, ingat, 2x kuadrat. Berarti yang dikuadratin itu 2x atau 2x? Yang dikuadratin itu 2 yang dikuadratin, X yang dikuadratin, atau 2X dikuadratin. Mana yang betul?
X. Ya, X yang dikuadratin. Ingat ya, lihat aja kuadratnya lengket kemana gitu. Kuadratnya cuma lengket ke X, kok 2-nya nggak dikuadratin gitu. Ya udah berarti 2 dikali X kuadrat. X-nya dulu dikuadratin, baru dikali 2 gitu. Ingat di SD kalian udah pelajari kan, tambah kurang dulu, baru kali bagi, baru pangkat akar gitu kan. Nah kalau ada akar dengan kali ya, kalau ada pangkat dengan kali ya pangkatkan dulu, gitu, baru dikali 2, baru dikurang gitu ya, 4 dikurang itu hasilnya berapa. Ya udah berarti F minus 5, berarti ganti X dengan minus 5. Kalau ketemu X ganti jadi minus 5. Jadi di sini 4 dikurang 2 dikali minus 5 kuadrat. Ya udah minus 5 dulu dikuadratin. Minus 5 kuadrat jadi berapa? 25. Baru dikali 2. 25 dikali 2 berapa? 50. Baru 4 dikurang 50. 4 kurang 50 minus 6. Cobanya yang A ya. Sampai sini, Salim paham? Paham. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Yang merupakan fungsi. Ingat, hafal aja lah ya, kalau kalian takut lupa, hafal aja. Oh, kalau fungsi itu kok, depannya itu harus berbeda, dan nggak boleh double. Kalau di soal yang ABCD gini ya, hafal aja kalau bagian depan, bagian X-nya, ini bagian X-nya ya, itu tidak boleh ada yang sama. Jadi periode ini satu, ini juga ada satu. Ini bukan fungsi nih. Nggak boleh double. Ya, itulah maknanya nggak boleh bercabang gitu ya, kalau di diagram tanahnya. Kalau yang B, depannya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pas. Ya udah ada fungsi gitu, karena semuanya beda. Yang C, kalau kalian lihat, udah 4, di sini 4 lagi. Oh, udah bukan fungsi, karena dia bercabang. Yang D juga sama. Ada yang bercabang nggak kok? Ada, ini 2 dengan 2. Bagian domain atau bagian X-nya itu bercabang. Itu bukan fungsi ya. Tahu nggak, soal sesimpel ini, tahun 2019, anak-anak SMA yang mau ke PTN, perguruan tinggi negeri, itu keluar soal ini loh. Simple kan? Soal SMP. Bahkan kalian mau ke kuliahan pun diuji lagi materi sesimpel ini. Karena sesimpel ini yang penting. Jadi jangan sampai kalian lupa. Ya, oke. Itu untuk nomor 1 sampai nomor 6, silakan di SS. Kalau ada yang mau SS, silakan. Kalau sudah, kita lanjut ke soal-soal berikutnya ya. Nomor 7 berarti. Kita lihat dulu. Kita crop nomor 7 dari sini. Sampai nomor 10 katanya. Ya, kita lihat. Oke, kekecilan. Ya, kayaknya udah pas. Oke, ini nomor masih koordinat Kartesius. Ini dikasih gambar. Coba kalian buat dulu sendiri. Koko tunggu sampai... Ini gampang ya, oh ada hitungannya. P dengan S. Kalau kurang jelas, ini Koko perjelas ya. Koko bantu kasih kotak-kotaknya. Koko bantu kasih. Ini pangkal koordinat, titik 0,0 ya. Kelihatan nggak sih? Ini O lah, Koko tulis O. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini jelas nggak? Nggak jelas ya? Coba kita zoom sedikit. Ini pakai warna merah bisa ya? Ini 0. Oh, nggak kelihatan malah. 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Ada lagi? Oke, nggak ada. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Nah, kayaknya lebih jelas kayak gini ya. Ya, coba dulu dibuat. Koko tunggu berapa lama ya? Karena ini gampang, mungkin sampai
38 ya, 5 menit ya. Nomor 10 bisa langsung pakai Pitagoras tuh. Bisa Pitagoras. Ya. Nomor 10 bukan ditanya jarak ya. Ditanya koordinat titik P terhadap titik S. Coba kalian buat sendiri kalau masih ingat ya. Itu koordinat nolnya nanti digeser. Sampai 38 ya. 39 lah. Kalau nggak ngerti boleh bertanya. Kalau nomor 10 yang jadi nolnya itu P atau S? Koordinat titik P terhadap titik S. Dia nanya titik P dari S. Berarti S-nya dijadikan acuan. Dari S kan gitu, terhadap S. Dari S. Dari S itu P di mananya sih? Gitu. Suara kamu terdengar nggak tadi? Dengar. Oh, itu ke WA le ya. Tak pikir sih memang jaringan Koko yang rusak. Besok KBF apa ya? Besok hari apa? Kamis. Kamis KBF apa?
Sorry, kelamaan. Eh, nomor 7, Koko nanya dulu sama eh siapa ya? William, coba nomor 7. Oh, masih hilang nih anak. Marvelo, nomor 7. Lo hilang juga. Ntar hilang tuh gimana nih? 6 yang 3. -6, -3. Ya, B berarti ya. Nomor 8. Marvella lah nomor 8. Gampang tuh. Tadi kan udah tahu kan? 1, 2, 3, 4 mana? Jadi kalau titik R itu di kuadran berapa? Ih, kok hilang? CVO deh, dia nomor 8. 2 kok. Ya, betul. Yang kedua. Nomor 9. Jarak titik T terhadap... Oh, lah, gampang. Harrison coba nomor 9. D. D. Nomor 10 coba Malvin. C. D juga. C. Hah? C. Oke. Ya, udah betul kan C kan? Udah. Oke. Nomor 7, koordinat titik Q. Oke, Q di mana sih? Q di sini kan? Coba kita tarik garis. Dari X itu -6. Kalau di Y, -3. Betul ya? -6, -3. Nomor 8, titik R itu kuadran berapa? Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran keempat ya. Ya udah, berarti titik R di kuadran berapa? R kan dia ya? Dia berada di kuadran 2, betul. Nomor 9. Jarak titik T terhadap sumbu X. Titik T di mana? Titik T di sini. Nah, dari titik T itu kalau kita tarik ke sumbu X yang mana kok? Sumbu X yang ini gitu. Ini kan sumbu X. Nah, jarak dari T ke sumbu X berapa ya? Hitung gitu. Loncat-loncat anak SD kan. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Nah, berarti betul. Jarak dari titik T ke sumbu X itu 5 satuan. Satuan apa? Satuan panjang mungkin ya. Betul, 5 satuan. Nomor 10, koordinat titik P terhadap titik S. Nah, coba kita hapus ini dulu, kita lihat. Maksud dari ini apa sih kok? Maksud dari koordinat titik P terhadap titik X. Jadi dia nanya nih, titik P itu koordinatnya berapa kalau kita tinjau dari X? Dari S ya. Kalau dari S kita lihat titik P itu di mana sih? Nah, kalau di soal ini, titik P itu kalau kita nyari koordinatnya berapa? Dari grafik ini, koordinat titik P berapa? 5 dan 2. 5,2 betul. Itu menurut apa? Dengan acuan apa? Menurut siapa titik P itu 5,2? Menurut E. Menurut siapa? Kalau menurut P ya di P gitu. Kalau menurut P sendiri, dia di mana ya? Di sini. Kalau menurut dia sendiri, dia di mana ya? Di sini. Dia nggak bisa lihat dia dirinya sendiri. Jadi koordinatnya 0,0 gitu. Tapi titik P kita tahu dia 5,2 dari mana? Dari sini ya. Dari ini tadi. Dari titik pangkal koordinat. Ingat, semua jenis acuan itu tetap dari koordinat titik pangkal koordinat. Jadi titik P 5,2, nanti titik X 2,5, titik R nanti -3, -3, itu semuanya dari mana? Menurut siapa? Menurut ini. Menurut titik 0,0. Nah, yang di soal nomor 10, dia nanya koordinat titik P, tapi bukan 00 ini lagi. Acuannya bukan di sini lagi, tapi acuannya di sini, di S. Menurut si S, titik P terletak di mana sih? Nah, berarti titik S ini yang harus dijadikan sebagai 0,0. Kita geser titik 0,0 tadi. Bukan geser sih sebenarnya, kita ya geser ya, bisa dibilang geser ya. Jadi pusatnya bukan 0,0 di sini lagi, tapi 0,0-nya di sini. Ini titik O-nya S, di S. Jadi ke kanan itu 1. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di sini -1, -2, -3, -4, -5.
Nanti yang ke bawah ya minus juga. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 kan. Yang ke atas ya positif. 1, 2, 3. Ya udah, kita lihat koordinat titik P. Titik P di mana nih? Di sini kan. Nah, berapa koordinat titik P di sini? X-nya berapa? 3,3. Betul. X-nya 3, Y-nya minus 3. Jadi koordinat titik P jadinya 3 minus 3. Menurut siapa? Menurut S. Atau menurut S ya. Menurut titik acuannya S. Titik acuannya dipindahin. Sampai sini CV paham? Paham. Oke. Coba di SS dulu. Nomor 7, 8, 9, 10. Kita punya 5 soal lagi. Ya, kalau sudah coba koko lanjut. Nomor berapa jadinya? Oh, 11-nya tanggung ya. Sebentar. Korespondensi, masih ingat? Apa itu korespondensi satu-satu? Satu domain, satu kodomain. Ya, betul. Harus terpasang satu persatu. Kalau di fungsi, kodomainnya boleh kosong kan? Tapi kalau korespondensi tidak boleh. Harus setia, sangat-sangat setia gitu. Kelihatan nggak ya kalau gini? Kelihatan lah ya. Kita bagi 2 lagi. Tapi nanggung juga sih, nggak apa-apa lah ya. Udah. Oke. Iya, gini lah. Better lah ya. Nomor 11, ya. Tadi apa korespondensi? Ya, betul. Harus terpasang satu-satu. Namanya juga korespondensi satu-satu. Jadi, satu domain harus dengan satu kodomain. Gitu. Kalau di fungsi, bedanya dengan fungsi apa sih, kok? Kalau di fungsi itu, misalkan ini A, ini B, ini C ya. Misalkan ini 1, 2, 3. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Fungsi nggak nih? Fungsi. Fungsi, betul. Tapi ini nggak terpasang, kok. Fungsi nggak ya? Fungsi. Asalkan apa? Asalkan domainnya semuanya terpasang. Dan nggak boleh kosong dan nggak boleh bercabang. Itu aja kalau fungsi. Tapi kalau korespondensi, ini bukan korespondensi. Korespondensi harus terpasang satu persatu. Jadi A, B, C, 1, 2, 3, harus A ke 1, B ke 2, C ke 3. Harus satu-satu. Sama sekali nggak boleh ada yang kosong, baik kodomain maupun domain. Kok bisa kemungkinan lain? Nggak bisa. Misalkan A ke 1, B ke 2, ya B ke 3, ya C ke 2. Asalkan semuanya terpasang. Nanti kalian arrange lah. Jadi kalau ada 3, jadi gini, kalau misalkan di sini A, di sini B, di sini C, di sini 1 dan 2, bisa nggak terbentuk korespondensi? Yang ini Bisa. bisa. Kalau bisa pasangannya gimana? Enggak. Kenapa nggak bisa? Domain sama kodomainnya nggak sama. Betul. Karena apa kok? Kalau A-nya kita pasang ke 1, B-nya ke 2, C kemana? Nggak boleh kan gitu. C nggak boleh kosong gitu. C aja udah kosong. Dia mau pasang kemana? Nggak ada gitu. Mau kemana dia? Tidak bisa berkorespondensi. Jadi syarat korespondensi apa? Harus diingat, jumlah anggota domain harus sama dengan jumlah anggota kodomain. Itu baru bisa kita pasang-pasangkan satu persatu. Namanya juga satu-satu. Jadi A harus punya satu pasang, B harus satu pasang, dan C punya harus satu pasangan. Gitu ya. Itu korespondensi. Jadi untuk mencari korespondensi biasanya gimana caranya? Masih ingat? Kalau di sini ada 4 anggota domain ya, P ke Q, sama-sama ada 4, berarti pasti sudah bisa berkorespondensi. Ada berapa banyak cara kalau gitu? Cara hitungnya gimana? Pakai faktorial. Jadi kalau ada 4 anggota, berarti kita hitung pakai 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 24 cara.
Kalau misalkan nih, jadi jawabannya dia. Kalau misalkan nih, soalnya kok ganti. Anggota dari P itu A, B, C aja. Tutup kurung kurawal. Yang Q-nya tetap nggak berubah. Koko nanya, berapa banyak korespondensi satu-satu yang terbentuk? Nggak ada. Nggak ada, berarti nol ya, nol cara ya. Tidak ada korespondensi yang terbentuk. Kalau 3 anggota domain dan 4 anggota kodomain, nggak bisa. Itu ya, yang mana tahu ada jebakan di sekolah ya, kalian udah tahu ya. Ya, silakan dilanjut. Oke, untuk gradien, masih ingat untuk mencari gradien apa rumusnya kalau diketahui titik? Ya, 2 minus 2 1. minus 1 per S2 per S1. Ya, betul. Delta X, delta Y per delta X. Kalau diketahui garis, gimana kok? Buat dulu garisnya terbentuk Y sama dengan sekian-sekian. Y sama dengan MX plus C. Baru lihat gradiennya yang mana. Gradien koefisien dari X ya. Nah, itu gradiennya. Terus kalau persamaan garis, Y minus 1. sama dengan? MX minus 1. Ya, ya ini aja. Nggak usah dihafal yang banyak-banyak, ini aja sih. Ya, itu ya. Silakan dibuat. Koko tunggu. Ini bisa di zoom lagi nih kayaknya. Koko tunggu sampai nomor 12. Sekalian cari persamaan garis ya. Tanggung banget. Nih, nomor 12 sekalian cari persamaan garisnya apa. Terus nomor 13 biasa. Ya, kok ingatin lagi nomor 13. Kalau pemetaan atau fungsi ya, pemetaan dari A ke B untuk mencari banyaknya gimana? B pangkat A. Ya, NB pangkat NA. Kalau dibalik B ke A jadinya gimana? A pangkat B. Ya, jumlah anggotanya ya. Jumlah anggota A pangkat jumlah anggota B. Nah, itu untuk yang ini. Nomor 14 biasa, nomor 15 juga biasa. Ya, silakan dicoba. Aku tunggu sampai jam 2.05 lah ya, kira-kira 10 menit. Silakan.
Ya, kita bahas nomor 11. Oh, udah. Nomor 12. Eh, nomor 12 coba gradiennya. Koko nanya sama Harrison. Berapa? Nomor 12. Ya, gradiennya berapa? Min 2. 2. Cveo, persamaan garisnya apa? Y sama dengan 1/2X min 7. Min 7. Oke. Nomor 13, Kelly. 64. 64. Nomor 14, Malvin. B. B. Nomor 15, Angelica. Min 10. Min 10. Oke, ya. Nomor 12 dulu ya. Nah, gradien ya biasa lah ya. Berarti ini misalkan X1, Y1, ini berarti X2, Y2. Berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa? Minus 2. Y1-nya berapa? Minus 5. Dibagi X2-nya berapa? X2-nya itu minus 2 juga ya. Dikurang X1-nya 4. Jadi minus 2 ditambah 5 jadi 3. Minus 2 minus 4 jadi minus 6. Jadi gradiennya minus setengah ya. Bukan minus 2. Minus setengah. Oke? Ya. Terus kalau ditanya persamaan garis, ya udah. Berarti Y min Y1, M dikali X min X1. Y1-nya berapa? Boleh pakai minus 5. M-nya minus setengah dikali X dikurang X1-nya 4. Jadi Y ditambah 5 sama dengan dikali masuk kali masuk. Jadi minus setengah X ditambah 2. Jadi 5 pindah ke sono jadi kurang ya. Jadi minus setengah X ditambah 2 dikurang 5. Jadi minus setengah X dikurang 3. Jadi kok salah atau kalian yang salah nih? Jawabanku itu juga. Sama-sama ya, oke. Oke. Harrison paham? Paham. Oke. CV paham? Paham kok? Silap hitung. Bukan, udah bener. Tapi pas di yang Y min yang satunya, gradiennya salah tulis. Oh, oke. Nomor 13. Jika NA adalah 4 dan banyak pemetaan dari A ke B adalah 81, maka berapa banyak pemetaan dari B ke A? Pemetaan dari A ke B 81. Kita tulis ya. Udah aku tulis nih. Ini ya. Pemetaan dari A ke B berarti NB pangkat NA. Pemetaan dari A ke B berapa katanya? 81. Berarti 81 sama dengan NB pangkat NA. NA-nya sudah diketahui 4. Kita tinggal nyari berapa NB. Berapa di pangkat 4 jadi 81? 3. Iya. Berarti NB-nya 3. Nah, ya udah diketahui NA 4, NB 3. Tulis lagi lah ya NA-nya 4. Dia tanya apa? Pemetaan dari B ke A. Ya udah, B ke A berarti NA pangkat NB. NA-nya berapa? 4. NB-nya 3, berarti 4 pangkat 3, 64. Betul ya? Itu nomor 13. Lanjut ke nomor 14. Ini juga biasa ya. Kok buat di atas ya. Misalkan bukunya X, pensilnya Y, kalian juga buatnya udah bosen kayaknya. 2 buku X, 3 pensil Y, maka harga 1 buku berapa? Nih eliminasi X-nya habis nih kan. 2X tambah Y 6.000. 2X tambah 3Y 9.000. Kita kurangkan, habis. Y dikurang 3Y jadinya 6.000 dikurang 9.000. Jadi minus 2Y itu minus 3.000. Maka Y itu adalah 1.500 ya, 1.000 kopek. Ya. Kalau Y-nya 1.000, Y itu apa tadi pensil kan? Dia nggak nanya pensil, dia nanya buku. Ya udah, cari X gimana kok? Masukin ke sini atau ke sini? Kok pakai yang di atas ya? Jadi 2X ditambah 1.500 itu 6.000. 2X itu berapa? 4.500 ya. Jadi X itu 2.250. Ya, betul. Itu jawaban yang B ya. Yang terakhir, nomor 15. Diketahui fx itu
Nih ya, kok tulis di sini ya. Fx itu 7x dikurang 3. F minus 1 berapa? Gitu. Kalau F minus 1 berarti ganti X-nya jadi minus 1. Jadi 7 dikali minus 1. Jadinya ya minus 7 kan. Berarti kurang 3 lagi. Jadinya minus 10. Tuh. Gitu ya. Eh, Koko coba cari dulu soal-soal tahun lalu, matematika. Kayaknya terlalu gampang hari ini ya. Kamu juga bisa. Dikit aja, nggak banyak. Supaya kita juga baru 1 jam nih. Itu Koko diprotes nih. SMP tahun lalu. Tahun lalu Koko buat semester 1. Matematika semester 1. Mana. Oh, ini. Semester 1 Koko cuma buat 2. Semester 2-nya Koko buat 3. Coba kita lihat. Oh, ini susah nih. Iya, susah. Sebentar ya. Nah, ini kayaknya lebih gampang. Kita pakai yang ini aja ya. Tapi ada 16 soal. Beberapa Koko bahas ya. Yang 2 semester 1. Kalian sudah boleh belajar pakai Google Drive ya. Ada yang pakai Google Drive buat share data? Belum ya? Ya mungkin SMP masih ya mau share data, mau share file apa aku. Kadang kan kalau di sekolah itu ada mau kumpulin tugas sih, kuis itu kan kadang ada di eh, web atau apa namanya? LMS gitu. Itu bisa kadang kan kita fotonya pakai HP, kan? Kita foto pakai HP, tapi kita uploadnya melalui laptop gitu. Jadi cara share data, share file itu dari HP ke laptop gimana kok? Bisa lewat WA kok gampang. Tapi kalau filenya gede gimana? Mau send video 10 menit yang seratusan mega gimana? Nah, kalian sudah boleh mulai belajar pakai Google Drive ya. Setiap akun email atau akun Google yang kalian punya itu dia punya kapasitas 15 giga untuk file. Koko baru kepakai 1,2 giga dari sejak SMA sampai sekarang masih 1,27 giga aja. Ya karena file Koko apa ya? Paling dokumen lah yang kayak gini-gini. Dokumen file ini video pun nggak ada kayaknya. Video apa ya? Ini Koko kumpul tugas biasa lewat Google Drive. Kita nggak bisa reliable dengan Line lah, WA. Itu kan file kecil-kecil boleh lah. Kalau file gede gimana? Itu sangat berguna ya Google Drive biasanya. Dan kalian bisa nyimpan sesuatu di Google Drive juga. Jadi nggak hanya di galeri HP kalian. Gitu. Kalau di galeri HP kalian ya cuma bisa dibuka lewat HP kan. Tapi kalau di Google Drive ya dia bisa connect-nya lewat Google. Belajar ya biar terbiasa nanti. Aku nggak bisa semester 1, 2. Coba kita lihat. Di Google Drive. Ya, gitu.
Oke, kita save. Kita mulai ya. Oke. Ini kayaknya nggak semua kalian buat, kayaknya aku bahas-bahas aja ya. Jadi kalian cuma mencatat saja. Nah, kita lihat. Layarnya udah kelihatan ya? Sudah. Oke, yuk kita lihat. Nomor 1. Rumus suku ke N suatu barisan aritmetika dengan ini soal tahun lalu ya. Suku awalnya X, bedanya Y. UN aritmetika apa rumusnya masih ingat? A plus N min 1B. Ya, A ditambah N-1 dikali beda. Nah, katanya suku awalnya X, bedanya Y. Ya udah ganti A jadi X gitu. X ditambah N-1 kali bedanya berapa? Y kan? Ganti. Jadi jawabannya apa? C ya? C. Iya, betul. Udah gampang lah. Lanjut nomor 2. Rumus jumlah A suku pertama dengan aduh, kok bisa buat soal gini tahun lalu ya. Rumus jumlah A suku pertama untuk suatu barisan aritmetika, suku pertamanya N, bedanya M gitu. Coba kalian sekilas jawabannya apa? Ini nggak ada hitungan kan? Ya. Ada A suku, jumlah sukunya ada A, suku pertamanya N, bedanya M. Cobalah, rumus asli dari SN apa? Jumlah N suku pertama, apa rumus aslinya? N per 2 buka kurung. A tambah UN ya. UN-nya, kalau di soal ini kan semuanya dijabarin ya. Ya udah, UN-nya kita masukin. UN-nya ini kan kita masukin. Jadi N per 2 dikali A tambah, UN itu apa? Ini. A tambah N-1 dikali beda. A tambah A kan jadi 2A ya. N per 2 dikali 2A tambah N-1B. Ini juga yang biasa kalian hafal sebenarnya. Nah, kalau jadi jawabannya A, aku enggak gitu. Ada N, biasa kan ada N suku kan. Rumus jumlah N suku pertama. Jumlah sukunya ada N. Tapi di soal ini jumlah sukunya ada A. Jadi nilai dari N-nya itu A. Nah, suku pertamanya A-nya itu N. Bedanya biasa kita tulis B, tapi sekarang di soal katanya M. Ya udah ganti N jadi A. Ini jadi A, SA, di sini A per 2, A ganti jadi N, jadi di sini jadi N, di sini di sini jadi A, di sini jadi M. Jadinya apa? A per 2 dikali 2N ditambah A min 1 kali M. Jawabannya apa? D. Iya. Gak usah bingung ya. Coba diganti-ganti aja nih. Ya, Mau kita catat. boleh. Ya dicatat ya. Nanti dikumpul seperti biasa. Catat aja. Memang kan gak ada cara nih nomor 1, 2. Tulis aja C apa, D apa gitu ya. Yang nomor 3. Sudut tas tali di sepanjang 110 cm dipotong menjadi 10 bagian. Panjang tiap bagian mengikuti pola barisan aritmetika. Bagian terpanjang 20, maka selisih antara tiap potongan tali berapa? Dia tanya apa nih beda? Dia tanya apa nih? Ya, dia tanya bedanya ya. Berapa sih bedanya kalau di barisan aritmetika? Panjangnya paling terpanjang itu 20 cm. Kita misalkan itu panjang terakhir ya, UN-nya 20. Jadi kan ada 10 potong nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ke-10 ini 20 cm. Sementara total panjang ini semua kalau kita tambahin 110 cm. Dia tanya, berapa selisihnya ini? Bedanya berapa? Caranya gimana, kok? Caranya kalian bisa menebak-nebak gitu. Ya, karena kan pilgan kok. Coba aja kalau bedanya 2, pas nggak? Bedanya 2 berapa? 18. Nanti 16, 14, berapa? 12, 10, 8, 6, 4, 2. Terus kalian jumlahkan. Pas nggak 110? Pas nggak tuh 110? Nggak pas ya? 100 kayaknya ya. Pas nggak? Susah ya, tapi itu cara manualnya. Kalau cara aslinya, bukan cara asli. Kalau cara pakai rumusnya gimana kok? Tulis dulu diketahuinya apa? Panjangnya berarti SN ya. SN, karena diketahui 10 bagian, berarti S10 gitu. 110 cm. Kalau panjang bagian terpanjang, berarti kan suku terakhirnya. Paling panjang suku terakhir, U ke 10. U ke 10
20 cm. Dia tanya beda. Berarti N-nya kita tahu N-nya 10 ya. Ada 10 bagian. Cara cari gimana? Pakai rumus SN kan? Apalagi kan? SN itu N per 2 dikali A tambah UN. N-nya 10. 10-nya 110 ya. 110 cm. Tapi nggak bisa juga nanti cari beda ya. Karena A-nya nggak diketahui. Coba. Masukin aja dulu ya. Di sini 10 per 2 dikali A-nya nggak tahu. UN-nya 20 cm. Nanti dapat A ya. Dapat suku pertama aja. Ini dicoret dikali silang jadi 22 cm untuk A ditambah 20 cm. A-nya 2 cm. Oh, betul berarti ya. Yang kita coba-coba tadi ternyata betul. Suku pertama yang kita hitung 2 cm gitu ya. Kalau suku pertamanya 2 cm, maka bedanya berapa supaya nanti ujung-ujung dapat 20. Ya, tadi kita udah hitung berarti bedanya berapa? 2 ya. Jadi bedanya 2. Itu soal nomor 3. Sampai sini dulu. Harisan paham? Paham. CV paham? Paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Sisi-sisi sebuah segitiga mengikuti pola barisan geometri. Manakah yang paling mungkin gitu? Yang A, B, C, D. Lihat aja A, B, C, D mana yang membentuk barisan geometri. D. D. Kalau gitu rasionya berapa? Min 1/2. 1/2 aja. Nah, 1/2 aja ya. Dikali 1/2 di sini atau ini geometri ya, betul. Kalau yang A itu barisan apa? Aritmatika. Bedanya berapa? 2. Positif 2 ya. Jadi aritmatika. Kalau yang B barisan apa? Aritmatika bertingkat. Ya, betul, bertingkat ya. Di sini plus 5, di sini plus 10. Kalau yang C, barisan apa? Nggak ada ya. Bukan aritmatika, bukan geometri, bukan Fibonacci, bukan apa-apa. Jadi bukan ya. Bukan barisan. Tidak memiliki pola. Ya, lanjut nomor 5. Luas bangun di samping. Ya, kok lupa luasnya bagi 2. Sub. Luas dari persegi ini berapa? Ya, Koko bantu dulu lah. Ini jarak dari C. Jarak dari C ke D berapa? Itu dulu. 3. 1. Ya, betul. 3 ya. Kok kelihatannya kayak 4. Ya, 3. Jarak dari A ke D ini berapa? 4. 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Nah, berarti luas ini yang persegi itu luasnya berapa? 12. Ya, betul. Yang persegi 12. Kalau segitiga, ini alas segitiganya berapa? 3. Ya, 1, 2, 3. Betul ya. Terus tinggi segitiganya berapa? 3. Ya, 3 juga ya, karena dia sama dengan tinggi dari apa namanya itu? Persegi panjang tadi ya. Persegi panjang bukan persegi ya. Persegi panjangnya 12. Segitiganya betul. Segitiganya berarti ya luasnya berapa? Setengah dikali alas kali 3 kali tingginya berapa? 3 juga berarti 4,5 ya. Berarti untuk segitiga luasnya 4,5. Berarti luas totalnya berapa? 16,5. Ya. Ya, semuanya dibagi 2 lah ya. Ini jadi 5,5 nih 11, 16,5 nih 22. Coba ya. C. Ya, lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Manakah pernyataan yang benar? Ya, kita cek yang pernyataan pertama dulu. Jarak dari titik minus 2,9 ke titik 6,8. Jarak titik ke titik gimana kemarin? Pakai Pythagoras? Bisa. Mau pakai rumus jadi? Bisa. Bebas. Kalau pakai Pythagoras gimana ya? Gambar dulu dia ya. Minus 2,9 yang gimana sih? Kira-kira aja ya. Minus 2 kira-kira di sini. 9 kira-kira atas kok. Tinggi banget. Inilah kira-kira ya. Nah, ini titik, nggak tahu lah titik apa namanya, pokoknya itu titik minus 2,9. 6,8 itu kira-kira di sini. Ini 6, 8 ini kira-kira di sini lah ya.
Di bawah dari 9 kan? Nah, ditanya ini jaraknya berapa sih? Nah, biasa kalau cari jarak itu gimana? Kita tarik satu segitiga kan? Nah, alas dari segitiganya berapa nih? Dari -2 ke 6, jaraknya berapa? 8. Iya. Terus, tingginya berapa? Dari 9 ke 8? Ya, 1. Betul. Jadi kita punya segitiga yang sisi alasnya 8, tingginya 9. Kita tulis di mana ya? Di sinilah ya. Nah, kita punya segitiga yang kayak gini. Ini 1, ini 8. Cara cari sisi miringnya C gimana? Pakai Pitagoras. Jadi C kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat itu 1 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi C kuadrat itu 1 ditambah 64, maka C itu kan akar dari 65 ya. C kuadrat 65, maka C-nya akar dari 65. Berarti pernyataan pertama benar ya. Yang B, garis yang dibentuk oleh titik ini dan pangkal koordinat. Pangkal koordinat titiknya berapa? 0,0. Ya, betul, 0,0. Dia nanya, garis yang dibentuk oleh ini dengan ini memiliki kemiringan. Kemiringan itu apa? M. Ya, kemiringan itu gradien ya. Untuk mencari gradien sudah dipelajari tadi. M itu Y2 Y-1 per X2 min X1. Jadi anggaplah di sini X1 Y1 ini X2 Y2. Berarti Y2-nya berapa? 0. 0 dikurang Y1-nya -5 dibagi X2-nya 0 juga dikurang 3. Jadinya 5 per -3. Jadi -5/3. Pernyataan 2 benar atau salah? Salah. Salah ya, harusnya ada negatif. Di pernyataan 1 benar, 2 salah. Yang ketiga, titik 3, 5, 7, 8, 10, dan akan berbentuk jejar genjang. Betul nggak? Coba kita gambarin. Gitu. Ini sebenarnya 3 soal yang berbeda dijadikan 1 ya. Oke, 3,5. Ini harus detail nih ya, kalau nggak bisa nih. Tapi semuanya positif kok. 3,5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 3,5 sini. Ya. 7,8 di sini. Terus apa lagi? 10,8 di sini. 0,5. X-nya 0, Y-nya 5 di sini ya. Nah, kalau kita tarik seperti ini bentuknya apa? Jejar genjang nggak? Kalau ragu, kok ini gambarnya kan agak-agak gimana gitu. Cara ceknya gimana kok? Lihat aja alasnya berapa. Ini jaraknya berapa? 3. Nah, ini jaraknya berapa? 3. Nah, kalau sama, biasanya ini pasti sama. Sejajar maksudnya ya. Ini biasa sejajar gitu. Biasanya. Karena selalu. Kalau panjang alas bawah, dan ini ibaratnya kan persegi panjang, cuman ini digeser gitu. Jadi kayak gini. Yang awalnya seperti ini, digeser gitu. Tarik ke samping. Kalau secara fisika itu namanya digeser dengan gaya ya. Dikasih gaya jadi geser. Serp. Itu di kelas 11 biasanya. Berarti betul nggak dia jejar genjang tuh? Betul. Betul ya, ya betul jejar genjang. Ya udah, berarti jawabannya 1 dan 3. Gitu ya. Oke. Lanjut nomor 7. Bentuk bangun yang dibentuk oleh lanjut aja lah ya. Itu kan udah bisa ya. Tinggal digambar aja. Nomor 8 diberikan 2 buah pemetaan masing-masing dinyatakan dengan ini. 1 fx ini, satu lagi gx. Kita tulis ulang. Fx itu x kuadrat tambah x ditambah 2. Gx itu x kuadrat min 6x ditambah 9. Hasil pemetaan akan sama, akan bernilai sama jika digunakan domainnya berapa. Berarti kalau kita masukin 1, 2, 3, atau 4 ke fx dan gx, nilainya harus sama. Kira-kira berapa? Kalau hitung langsung susah kok. Coba tes lah. Kalau f1 berapa? Kalau kita pakai 1, maka f1 berapa? 1 tambah 1 tambah 2 berapa? 4. Kalau G1 berapa? 1 kurang 6 tambah 9, jadinya 4. Ya udah, kalau hasilnya sama, berarti itu domainnya 1. Kalau 2 gimana kok? Pasti nggak sama kan? Coba kita tes.
2 kuadrat berapa? 4. 4 tambah 2 tambah 2, 8. GX G2 berarti 2 kuadrat 4. 4 dikurang 12 tambah 9 berapa? 1. Beda kan? Gitu. Ya, berarti domainnya bukan 2. Gitu. Gitu. Cek aja satu-satu. Karena kebetulan soalnya Pilgan. Kok, tapi kalau soalnya nggak Pilgan gimana? Tebak-tebak. Nggak ada caranya. Caranya adalah ya udah fx sama dengan gx. Kan sama katanya. Fx sama gx saja. Berarti x kuadrat tambah x tambah 2 sama dengan x kuadrat minus 6x tambah 9. Ini kalau dipindahin, habis kan x kuadrat kurang x kuadrat jadi 0. Minus 6x pindah jadi berapa? 7x. 2 pindah jadi minus. 9 kurang 2 berapa? 7. Berarti x-nya berapa? 1. Nanti perhitungannya ya. Tapi kalau SMP nggak apa-apa lah. Coba-coba aja. Kalau Pilgan. Gitu. Sampai sini CV paham? Paham. Oke. Silakan dicatat. Kayaknya kita segini dulu ya. Nanti soal-soal berikutnya Koko kasih di hari Jumat. Segitu dulu. Untuk mengingat-ingat kembali aja ya. Untuk mengisi waktu setengah jam lumayan juga ya. Ya, segitu dulu. Kalau sudah siap, boleh send ke WA Koko. Silakan. Ya, Malvin sudah boleh live? Ceveo sudah boleh live? Baik, Kok. Bye. Salin sudah boleh live? Angelica sudah boleh live? Kelly sudah boleh live? Bye. Ya, bye. Harrison sudah boleh live? Baik kok. Bye. Kok lupa stop recording ya?